Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara Jagongan Luwung edisi perdana. Sana nih. Mungkin pertama-tama saya kasih pengantar dulu untuk apa sih agenda ini, terus bagaimana agenda ini bisa terlaksana. Jadi ini adalah agenda pertama dari Baca Jombang, kemudian kerjasama dengan Meramu. Harapannya nanti tidak cuman sama Meramu sih, nanti bisa sama komunitas atau lembaga atau apapun lah, atau ya warung kopi lagi enggak apa-apa gitu. Maksudnya karena belum punya tempat sendiri ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, Baca Jombang ini sebenarnya agenda-agenda seperti ini nanti insya Allah kami rutinkan. Jadi Baca Jombang ini bukan komunitas, ini murni ruang untuk latihan bareng-bareng atau belajar bareng-bareng. Nah kemarin sebenarnya ini adalah gagasan dari Mas Inung untuk tema makanan khas Jombang ini gitu. Jadi begitu. Terus terkait Jagongan Luwung ini, yang pertama ini memang sama Mas Inung. Jadi ini kemarin keresahan Mas Inung, kemudian kita ngobrol, aku juga akhirnya menangkap ini tak jadikan tema. Jadi mungkin nanti pola-pola seperti ini yang akan membuat tema-tema yang lain seperti itu. Jadi memang asal muasal dari pembahasan adalah keresahan dari beberapa orang ini yang kemudian bisa kita create jadi sebuah agenda yang namanya Jagongan Luwung. Nah Jagongan Luwung sendiri ini pengennya sih sebenarnya nggak serius-serius gitu. Maksudnya lebih kayak ngobrol-ngobrol yang dangkal gitu, yang permukaan begitu, dan tidak harus ada output apapun gitu. Maksudnya tidak harus berdampak dengan kita atau dan lain-lain gitu ya. Intinya adalah bagaimana ini sebagai respon awal gitu untuk berani membincang wacana gitu. Karena menurut saya poin penting di sini adalah hari ini wacana dianggap sebagai sebuah teori atau ya sesuatu hal yang tidak penting gitu. Maksudku apa ya, dikesampingkan gitu. Artinya ketika berwacana itu seolah-olah harus dilengkapi dengan sesuatu tindakan yang atau aktivitas yang memang konkret gitu loh. Nah ini bagiku juga penting untuk membiasakan untuk berwacana, berretorika atau berteoritis gitu. Bagiku penting, dan sebenarnya ini gejala ini juga tak tangkap di warung-warung kopi gitu loh. Nah kemudian seperti seolah-olah itu sembunyi-sembunyi, senyap sunyi gitu kan. Jadi obrolan-obrolan yang sebenarnya itu sebenarnya sebuah kekayaan wacana, cuman tidak pernah terangkat gitu loh sebagai presentasi publik gitu loh maksudku. Nah ini harapannya Jagongan Luwung ini sebagai semacam sarana untuk ngomongin hal-hal yang receh, tapi kemudian poinnya adalah di presentasi publiknya itu. Makanya ini tak rekam gitu. Jadi semoga saja nanti rekamannya bagus, bisa terpublis. Dan proses editing ya nyusun, maksudku sampean teman-teman di sini juga aman, tenang, nanti ada proses editingnya gitu. Misal seandainya ada sesuatu yang di luar norma atau di luar ini ya nanti akan tak potong gitu. Karena ngomong publik, jadi otomatis orientasinya juga ke respon publik gitu, seperti itu. Mungkin kita akan berbagi pengetahuan, sebelum itu kenalan masing-masing, nanti mic-nya akan muter gitu, terus melihat sudut pandang pangan khas Jombang itu seperti apa. Nah ini mulai dari saya sendiri. Jadi perkenalkan, nama saya Rusdian Yazid. Saya asli Jepara sebenarnya, bukan asli Jombang. Istri yang Jombang itu istri saya, kebetulan ikut di sini sebagai peserta. Jadi di sini semuanya peserta. Terus saya admin Baca Jombang, jadi memang inisiasi dan lain-lain juga panitia lah gitu. Terus untuk soal pembahasan ini, jadi pertama mungkin yang kemarin tak temukan itu di ini tadi juga sempat tak sampaikan di buat tim sebelum teman-teman datang. Nanti ini pembahasannya biar tidak melebar kemana-mana, jadi aku mencoba untuk gini, ada dua perspektif. Dari yang pertama adalah perspektif linguistik. Jadi menurutku ada semacam, mungkin aku sepakat dengan beberapa teman di sini yang punya pikiran atau berpikir bahwa makanan khas Jombang itu juga ada di beberapa daerah lain gitu. Tapi barangkali aspek linguistik itu juga penting untuk kemudian bisa memetakan bahwa ini identik dengan Jombang gitu loh. Misal contoh, ada beberapa makanan yang memang secara penamaan, secara penyebutan itu di daerah lain berbeda gitu loh.
Nah di Jombang punya nama sendiri. Nah ini juga punya potensi sebenarnya ketika ngomong linguistik istilahnya kita bisa apa namanya menyeleksi dari situ gitu loh. Makanan Jombang seperti apa. Nah mungkin ini coba teman-teman nanti juga masuk ke situ biar nggak melebar kemana-mana. Kita fokus ke linguistik. Yang kedua adalah terkait tradisi gitu. Jadi kayak contoh kemarin aku ada celorot namanya, celorotan gitu. Aku lupa tadi dari daerah mana ya. Bareng ya Bu ya. Jadi celorotan itu memang berasal dari tradisi sebelum tanam ya, masa tanam ada tradisi celorotan. Nah, celorotan itu dari nama celorot. Celorot itu sebuah makanan gitulah. Kalau di Paciran namanya jumbrek gitu. Kenapa tradisi? Karena menurutku ketika ngomong khas itu meskipun di daerah lain itu ada, misal contoh tadi di Lamongan ada jumbrek dan lain-lain misal ada, tapi kalau di Jombang juga sudah melakukan itu secara turun temurun, ada kita sebut sebagai tradisi. Nah ini juga menarik untuk kemudian kita angkat sebagai potensi untuk jadi makanan khas Jombang gitu loh, gitu. Nah yang poin ketiga adalah ini yang mungkin apa ya mungkin bisa sebagai tambahan saja, yaitu orientasi kepada market atau orientasi pada kepentingan industri. Maksudku kepentingan untuk penjualan, misal contoh kayak tahu solet dan lain-lain. Nah itu nanti bisa dicari secara tradisinya dan lain-lain, atau secara kronologis historinya gitu, sejarahnya atau seperti apa gitu. Kita bisa membedah itu, misal kayak lontong kikil atau apapun yang ngomong hari ini gitu loh, yang sebagai di branding lah gitu, branding sebagai makanan khas Jombang. Itu aja sih kalau dari saya. Terus nanti mungkin ini bisa mengular begitu ini masing-masing punya pendapat. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inung Ardiansa. Saya dari Sumbermulyo gitu ya. Kebetulan Sumbermulyo itu hari ini terkenal dengan kampung pecel dan tahunya itu. Dulu juga saya sempat meragukan kenapa ada merek tahu khas Jombang gitu loh. Kaget loh, kok tahu khas Jombang ya, tahu Jombang ya. Waktu itu saya di Surabaya, sekedar melintas dulu, ada tulisan tahu khas Jombang. Terus lama kelamaan saya tanya juga kepada teman-teman yang memang terlibat di situ, dalam arti dia ikutan jualan lah, karyawane yang di pabrik gitu loh. Lapa kok tahu khas Jombang? Loh, apa bedanya ambek tahu khas Malang gitu? Bedo Mas. Antaranya tahu Malang ambek tahu Jombang secara teksturnya itu bedo. Gitu. Nanti akan berbeda lagi ketika ngomongno produsennya. Iki kok lek tahune gawenan iki wis jelas beda. Tahun iki beda. Cuman secara umumnya tahu Jombang itu lebih lembek daripada tahu Malang. Lebih lembut lah. Makanya kalau dibuat tahu susu itu lebih enak. Gitu. Itu yang tahu yang putih ya, bukan yang tahu goreng. Terus nasi pecel. Dan nasi pecelnya itu kalau jenengan meskipun julukannya kampung pecel, jenengan masuk ke situ penjual pecelnya sangat jarang. Karena mereka menyebar. Nyebar kemana-mana, pokoknya ke daerah kota lah yang memungkinkan ada pembeli gitu. Kalau komposisinya saya pikir sama saja, mungkin perbedaannya itu di sayurnya, sayur-sayuran itu mulai sayur yang hijau sampai yang putih, camba dan dan lain sebagainya. Terus yang agak beda itu ada ditambahi sayur lodeh. Kalau jenengan beli pecel itu ada lodehnya. Iya. Pecel rawon ya. Iya, jadi ketika sayurnya banyak, kemudian ada lodehnya dikit gitu. Dan itu ketika dicampur dengan sambal pecelnya atau bumbu pecelnya itu lebih gurih menurut saya. Kalau di Kediri kan dengan sambal apa jenenge? Tumpangnya itu. Nah, ya karena nanti beda lagi kalau sing wis mlebu-mlebu ndek
makro ning pecel alun-alun niku pecel alun-alun, pecel Kebon Rojo, Kebul Bujati, nggak tahu lagi itu. Ya apa? Iya, iya. Untuk lawuhnya itu kan ya terserah kan. Mereka juga di orang-orang pecelan Sumber Mulia itu juga menyediakan lawuh yang macam-macam. Lek lawuh sing wake meneh iku ndek ngono Mas, ngarepe undar. Nah, pecel mobil box itu. Tapi itu bukan orang Sumber sih. Ngaten. Jadi salah satu kekhasannya tahu Jombang ya iku mang secara teksturnya dan rasanya sudah berbeda dengan tahu Malang atau yang lainnya. Nah, kenapa kok bahas makanan? Mas Yazid takon aku ya. Takon aku Mas, aku pengen sinau Jombang. Sinau apa aku nu. Ya saya nyeletuk kae kira-kira lek Jombang itu sampai hari ini kita itu belum punya makanan khas yang memang iki loh khas Jombang. Salah satunya itu gitu. Atau kalau wisata apa jeneng Jombang ngono lho. Wisata religi ki piye? Paling kan Gus Dur tok. Kalau dirangkai menjadi wisata religi ki apa? Atau kita ziarah Wali Limo misalnya Jawa Timur kan. Nah, kalau di Jombang misalkan iki arep dirangkai ziarah sing model piye? Umpama ziarah atau wisata yang apa gitu. Gue Mas ya, kok mau acara anu meneh gitu. Kira-kira ngoten mawon. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Monggo Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik asik tentang Jombang. Saya yang warga Jombang asli yang Jombang Utara, terus berpindah ke Jombang Selatan dengan makanan yang ya mungkin sama, cuma penyebutannya aja yang berbeda. Kalau sekarang Bu Khotim nambah profesi jadi bakul ketan sambel. Ya, saya nggak bawa testernya hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya tak bawa, insya Allah tak bawakan testernya. Tadi Mas Yazid ketan sambel. Kenapa kok dibilang sambel gitu kan? Padahal kan itu bukan sambel. Bukan sambel, ya sambel, cuma bentuknya kan sudah beda lagi gitu kan. Bukan seperti sambal terasi dan sebagainya, tapi itu dari kedelai yang disangrai, dikasih cabai, dikasih bumbu rempah-rempah yang menurut saya itu adalah rahasia makku dewe. Jadi iya, nanti rasanya sudah berbeda. Ketan sambal yang saya tahu di area Ndiwo itu sudah banyak. Ndiwo ya khususnya ya. Dari Pasar Cukir aja sudah berapa tempat di situ. Terus kemudian Ceweng, Bandung sudah banyak. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan ketan sambal ini seperti apa yang nikmat kalau pagi hari, gitu kan. Ketan sambal. Nah kemarin Mas Yazid juga bilang ketan sambal ini makan menurut saya juga itu warisan leluhur ya. Hanya orang Jawa yang bisa buat itu mungkin. Soalnya yang di Jepara itu ndak ada yang namanya ketan sambal itu ndak ada. Apalagi orang Palembang. Saya kenal teman-teman Palembang itu, Bu Khotim ketan sambal itu seperti apa gitu kan. Ayo nang Jombang, saya bilang gitu. Mungkin ya itu tadi mungkin masih ada di Jombang namanya ketan sambal. Di Kediri pun itu jarang. Menurut saya bubuk kedelainya itu loh yang membuat khasnya ketan sambal itu. Kenapa kok dibilang sambal? Ya memang ada cabenya, ada rasa pedas-pedasnya gitu. Tapi kalau ketan dari ketannya beras ketannya di mana-mana ada. Tapi ada tapinya. Kalau tidak ketan yang super nggak enak rasanya Mas. Ketan itu macam-macam ya, macam-macam teksturnya. Saya itu kalau beli ketan itu yang super ketannya impor. Kalau ketan asli yang pribumi yang ditanam penduduk pribumi sudah beda lagi rasanya. Gitu loh. Jadi kekhasan perpaduan antara tekstur ketan tadi dengan bubuk sambelnya itu sudah wis bayangno dhewe pokoknya. Kalau di Cukir itu subuh sudah habis kali. Kalau pergi ke pasar itu jam 5 sudah sama tidak akan dapatkan itu. Dan ketan sambal itu bisa dinikmati dengan dicampur milk susu kental manis. Itu lebih
lebih mantap. Nah, berhubung Kotim ini masih sekedar keliling di desa dan apa ya, pangsa pasarnya itu masih rakyat jelata. Jadi ya yang ringan-ringan di kantong saja. Jadi Bu Kotim masih jual harga 3.000. Mungkin nanti kalau sudah Bu Kotim sudah buka kafe ketan sambal sudah beda lagi. Iya kan? Ya seperti air aja lah, beda tempat beda harga. Nanti mungkin seperti itu ya, kayak Mas Topan, kopinya nok Rudeka pirang nok kene pirang ngono lho. Iya. Nah, dari makanan-makanan tradisional yang Bu Kotim tahu itu ketan sambal itu dari kecil sudah tahu. Terus kayak jajan pasar, klanting, klepon, puro. Kalau di sini namanya puro, kalau di Jombang Utara, Tapen, Kudu, Kusian itu namanya hauk-hauk. Sudah beda lagi. Sama-sama Jombang dan sama-sama jajannya itu sama persis. Namanya hauk-hauk, sudah beda lagi. Nah, masih sampai penasaran ini di sini namanya ini, tapi sama, barangnya sama gitu loh. Kalau ketan sambal itu di Magetan namanya bukan ketan sambal tapi ketan uran, tapi nggak pakai sambal ya, ketan yang dicampur kelapa. Ketan uran itu namanya. Loh, sudah beda lagi. Nah, mungkin itu saja langsung dari pengalaman Bu Kotim sendiri ya, dunia yang saya geluti sekarang dan itu menjanjikan. Tak bocori, menjanjikan. Iya benar menjanjikan. Dari 5 kilo beras ketan yang saya jual cuma 3.000 ya, itu nanti bisa jadi 210.000. Ketannya cuma berapa? 75.000. Gitu loh. Wes bayangno dewe. Itu saya pertama juga kaget ya. Saya jual segini, katanya ada yang kemahalan. Kemahalan berarti dia nggak pernah ke pasar, dia nggak pernah ke tempat-tempat yang jual ketan sambal. Tapi kalau yang sudah penikmat ketan sambal, Bu Kotim kemurahan. Gitu loh. Tapi ya menjanjikan, saya kira menjanjikan. Buktinya tiap hari saya produksi gitu loh. Mungkin itu saja, terima kasih. Ada kurangnya nanti kita tambahin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede suara gue. Ketara durung turu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharun Nahar, biasa dipanggil Mas Alek ya. Saya asli Bantul. Bantul itu maksudnya Banjardowo Tulen. Banjardowo Tulen, Mbak. Cuma sekarang tinggal di Medelek. Medelek itu di Tembelang. Itu di tempat di rumahnya mbah saya sih. Untuk apa ya? Profesi ya. Saya sebagai penggagas. Pengangguran gak ono sing gagas. Terus ngomong-ngomong soal makanan khas Jombang ya. Sebenarnya banyak ketika kita kembali ke masa lampau, masa kecil, pas waktu mbah-mbah kita membuat jajanan waktu lebaran. Itu juga termasuk jajanan khas Jombang. Salah satunya emput. Pernah dengar nggak emput? Emput itu semacam sagon, tapi dia terbuat dari itu, beras. Iya, karak. Karak itu nasi yang udah dikeringkan. Nasi basi udah dikeringkan, dideplok, diolah jadi panganan. Ditambahi kacang, gula, apa mana ya? Karo aku. Iya, semacam kue-kuean, kue kering. Kalau masih nganu itu, kalau belum dicetak itu dijumput. Emput. Lah, setelah dewasa saat ini aku jarang nemuin sih masyarakat membuat emput itu. Ya hampir nggak ada mungkin ya. Paling beberapa tempat yang dijual di toko-toko itu pun udah menjadi sagon, bukan emput lagi. Kayak kacang hijau itu yang dideplok, bukan dari karak, bukan dari karak.
Kalau kacang ijo itu dari Ponorogo, asli Ponorogo. Kalau emput sendiri, iya sagon. Kacang ijo itu dari Ponorogo. Kalau dari Jombang, dari Karak itu mungkin apa ya? Di satu. Mungkin dari latar belakang masyarakat juga ya kalau ngomongin emput ya. Masyarakat Jombang pas waktu era Belanda ketika dijajah gitu. Itu mungkin ini penalaranku sendiri ya. Masyarakat waktu itu kekurangan pangan. Jadi untuk menjadi apa ya? Membuat makanan khas sendiri itu dia mengolah apapun yang ada. Salah satunya selain sagon itu ada apa istilah itu? Panganan ya pokok dongkel dogel iki debok ngerti nggak debok? Dari itu ada di Jombang ada memang. Terus menarik lagi ke belakang era-era Majapahitan itu ada yang namanya jangan rengke. Rengke itu ada namanya di Jombang sendiri, di daerah lain nggak ada. Rengke itu ikan berantas, sungai berantas. Di daerah lain soalnya beda namanya. Kayak iya semacam ikan patin, cuma beda. Ikan air tawar gitu. Katanya sih menurut cerita orang-orang Kasepuan itu ikan jangan rengke itu termasuk salah satu menu favorit Minajinggo. Era Raja Majapahit ketiga ya nih gak salah ya. Pelarian Majapahit ke Belambangan itu mas. Sebelum itu mbak. Itu makanan favorit Minajinggo. Sama yang di sebelah rumah Mahendra itu apa? Petilasane Damar Wulan. Eranya Damar Wulan. Itu asli Jombang. Lah, mosok gene sing ngerti, Bro? Wah. Iki punah temenan ya berarti ya. Hilang temenan ya iki. Wesan suarane. Apa jenenge panganane. Ya mungkin dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Jombang itu punya makanan khas asli memang dari penduduk Jombang sendiri, bukan dari apa ya, kayak kan Jombang gini, letak geografisnya kan nggak ada laut, nggak ada gunung, tapi masyarakat Jombang bisa menikmati hasil laut dan hasil gunung. Itu letak geografisnya memang paling tengah, daerah persinggungan. Nah, makanan-makanan tadi itu asli Jombang tanpa ada campur tangan dari apa ya, daerah lautan, daerah pegunungan gitu. Itu asli muncul dari masyarakat sendiri. Nah, asal muasal kemunculan tersebut aku juga nggak tahu ya. Mungkin ada telaah lanjutan. Tapi ya nggak mungkin sih nek dideloi luwih jeru. Soalnya podo gak ero arek cilik-cilik. Wong tuwa paling yo ngerti sekedar awalan ngono tok. Ya mungkin dari saya sekian sih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rizky, panggilannya Akbar. Terus profesi sih mungkin sekarang jadi staf notaris, dan kegiatan-kegiatan freelance juga, jadi sosial media spesialis seperti itu. Tapi ya belum banget masuk, cuman baru 1 tahunan seperti itu. Kalau tanggapan saya tentang ini kuliner di Jombang itu
Karena memang mungkin saya dari kecil dan sampai sekarang jarang banget kayak tinggal di Jombang di luar kecamatan kota. Jadi kayak Mas siapa tadi teman? Mas Azhar lihat oh ya Mas Alek tadi bilang kenalannya Alek. Jadi Mas Azhar bilang tadi kayak rengke kayak gitu itu nggak masuk ke saya, tapi mungkin itu bisa dicoba nanti kalau misal ketemu ada yang jual atau apa bisa dibeli lah seperti itu. Nggih. Kalau untuk pengalaman sih mungkin ada keresahan sedikit sih kalau tentang kuliner Jombang itu, karena memang saya kan dulu kuliahnya di Jember, jadi melihat Jember yang waktu itu cuman hanya tape yang akhirnya diolah jadi prol, jadi suar-suar itu menarik apa ya, menarik masyarakat luar di luar Jember untuk beli, untuk bawa pulang seperti itu. Selain karena memang di sana ada universitas yang memang negeri dan banyak perantau ke sana. Tapi kalau menurut saya memang secara kuliner di sana memang sudah lumayan kuat ketimbang Jombang. Padahal kalau dilihat dari apa peta lah, kita Jombang ini termasuk yang menurut saya dilewati banyak pelancong gitu loh. Dilewati banyak orang, jadi harusnya itu bisa jadi salah satu alasan untuk menunjukkan bahwa kuliner Jombang juga ada gitu. Malah yang di sana yang cuman sekedar tape terus jadi banyak makanan lain itu menarik, bahkan tempatnya yang memang jauh dari bukan kawasan ya, jalur provinsi seperti itu. Itu sih, jadi mungkin ada yang apa kayak ketan yang diolah jadi apalagi hal-hal yang mungkin lebih zaman sekarang orang suka gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin hanya itu karena juga nggak terlalu sering dengar makanan-makanan yang aneh-aneh, yaitu terus karena apa? Iya sih seperti itu, karena memang selain nggak hidupnya di kawasan kecamatan Jombang saja, seringnya ke Nganjuk. Jadi memang kecil itu sering bolak-balik Jombang Nganjuk. Jadi mungkin makanan kayak misal tempe sana sama tempe sini itu beda rasanya. Kalau di sana itu lebih ngepiar gitu. Kalau mungkin di Jombang agak padat gitu. Kalau di sana lebih ngepiar, jarang ada ininya apa yang putih-putih itu. Kalau di ya jamurnya nggak sampai itu. Kalau di Nganjuk mungkin itu sih. Jadi nggak terlalu terpapar tentang kuliner Jombang. Paling taunya cuman kikil, terus apa? Ya seperti itu sih. Mungkin itu saja perkenalannya. Dilanjut nanti diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ibu asli. Nama saya Aryo. Saya sebagai profesi saya sebagai guru iku honorer tapi jan Pak. Durung sing oh guru. Tuh jadi buka sih. Kalau untuk makanan khas Jombang ini konsumsi ya, gak makanan minuman gak masalah. Untuk kalau sak ngertiku, pas saya kan juga nggak terlalu lama di Jombang kan, baru beberapa tahun ini. Terus kalau di luar Jogja, Solo dan Jakarta, lain-lain itu Jombang ini ya terkenal sebenarnya. Tapi cuma coffee beer, lah coffee beer itu dan
aku golek info sih. Mungkin infoku cek durung mungkin sorry ya. Mungkin infoku kurang banyak dan akurat. Tapi Coffee Beer Jombang ini nggak ada itu nih. KW nih, jadi di kota-kota lain pun nggak ada yang bikin kayak gini. Jadi menurutku ini poin yo iki khas Jombang. Wah, oh. Yang oh. Nah, itu terus menurutku tadi menanggapi Mas Akbar sebenarnya bisa di branding karena kita kan jalan provinsi ya. Teman-teman di sana yang tak tanyain itu rata-rata yang ngerti itu sate itu, kampung sate itu. Lah di Jombang kan terkenal sebenarnya kampung sate. Enggak ngerti. Iku di Mbadas ta, ndi jeneng? Tutup ndi? Bodok. Di Bodok itu ada satu kampung itu jual sate semua, sak desa. Bahkan itu mepet pun iki jual. Ya mirip iku lho, sumber niku Mas. Lah Mojo Ngapit rada kan. Babatan kok Bodok ya, Babatan. Nah, Babatan niku lah. Temen-temen yang suka touring terus kadang denger pameran keliling tadi gimana kalau di Jombang terkenalnya malah itu. Nah, itu kampung sate ini itu malah. Menurutku kalau cara branding yang paling tepat yo mirip ngono sih. Dadi kayak sumber kampung pecel dan kampung tahu, terus kampung sate. Dan mungkin apa ya? Ya mungkin itu dulu sih. Nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Topan, nama aslinya Zainuddin. Ya oleh tekan dina jeneng iku mang. Saya asli Jombang sendiri. Sebenarnya saya kalau ngomongin masalah makanan kurang paham karena saya cuma suka makan. Tapi kalau bicara soal makanan khas, menurut saya semua daerah juga punya makanan khas. Makanan khas mungkin kalau dari sejarahnya saya juga kurang paham, tapi menurut saya makanan khas itu ada yang buat, banyak yang suka dan terekspos. Udah itu aja sih mungkin. Kalau nggak terekspos ya mungkin nggak bisa jadi makanan khas karena nggak ada yang tahu mungkin. Kayak emput tadi, terus apa mang rengkek mang pangan emput. Makanan rengkek tadi juga itu kan juga jarang yang tahu. Jadi belum bisa dikatakan jadi makanan khas karena belum tahu. Aku lagi ngerti gue soalnya. Mungkin gitu aja karena saya juga kurang tahu makanan. Langsung lanjut di mbaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilsa, Mas dan Ibu Khotim. Saya sehari-hari profesinya menjadi guru di SMA 1 Jombang, guru sosiologi. Langsung aja kalau berbicara tentang kuliner, mungkin saya memandangnya dari sisi antropologi ya, karena background saya kan dari antropologi juga. Kalau mengulas makanan tradisional, saya juga aslinya itu bukan Jombang, Mas. Jadi saya itu asli Bondowoso. Orang tua juga bukan asli Jombang, cuman sudah lama di Jombang. Jadi kalau ngarani ya Madura swasta. Ya, sama dengan Jember ya Mas ya. Jadi Bondowoso, Situbondo, terus Jember itu Madura swasta. Jadi aslinya ya sana. Kalau saya melihat makanan tradisional, makanan itu termasuk salah satu bentuk budaya, ya kan? Itu kan produknya manusia gitu. Jadi kenapa kok ada makanan tradisional hampir di seluruh masyarakat ya, tidak hanya di Jombang saja. Itu kalau kita ulas tradisional yang kalau kita bahas makanan tradisional yang zaman dahulu kala itu kenapa kok masing-masing daerah punya makanan tradisional ya sebenarnya itu tadi ya sudah sempat dijelaskan oleh Mas Alek tadi, Mas Azhar. Mas Azhar. Iya. Tadi juga sudah sempat diulas sama Mas Azhar. Saat makanan itu kan
kebutuhan pokoknya manusia, ya kan? Kebutuhan pokoknya manusia. Terus kemudian makanan tradisional itu ada ya karena manusia itu ya memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya berupa makanan itu dan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalkan di Lamongan, di Paciran itu ada yang namanya jumbrek, ada yang namanya legen, itu kan merupakan makanan tradisionalnya ya karena potensi yang ada di sana ya berupa makanan tersebut. Jadi diolah terus kemudian menjadi ciri khasnya gitu. Sebelum ada percampuran ya, maksudnya makanan yang modern gitu. Mungkin itu awal adanya makanan tradisional. Terus kalau di Jawa, khususnya di masyarakat Jawa lah, makanan itu memiliki dua fungsi gitu. Jadi fungsi sosial sama fungsi religi. Nah, jadi fungsi sosial ini apa? Fungsi sosial ini ya digunakan untuk sehari-harinya gitu. Dan juga bisa jadi potensi ekonomi suatu daerah. Itu fungsi sosialnya. Terus kemudian yang kedua itu adalah fungsi religi. Jadi makanan ada itu biasanya hanya ada saat-saat tertentu. Misalkan tadi pada hari raya ya kan ada emput itu. Terus kemudian kalau lamaran itu khasnya ada ketan tetel. Nah, ada tetel, ketan-ketanan seperti itu. Nah, itu kenapa kok kadang itu kenapa kok hanya ada waktu-waktu tertentu? Yaitu memang ada fungsinya. Makanan itu juga selain fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia ya. Yang kedua itu karena religi itu tadi gitu. Mungkin itu aja sih dari saya memandang kuliner dari segi antropologi gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Tadi Mas Azhar menyebut emput. Aku langsung kebayang bapakku. Emput itu bisa saja dari gorengan karuk. Wah, ini balik karuk ya. Karuk itu nasi yang dijemur kemudian digoreng, itu sudah namanya karuk. Itu yang belum dihaluskan. Kalau sudah dihaluskan namanya emput. Nah, wong Jawa ya. Dari nasi, karak, karuk, emput. Terus ada lagi emput itu bisa jadi dari gorengan jagung. Nah, jagung disangrai, dideplok pakai gula abang. Aku eling bapakku ngono. Ngarani emput itu biasanya dari jagung, deplokan jagung. Iya kan? Iya. Kalau emput, tapi kalau karuk itu biasanya jadi sagon seperti sagon yang dicetak itu. Tapi kalau yang namanya emput itu pure dari jagung. Kalau bapak saya seperti itu. Jadi dia nggak dipadatkan. Emput itu nggak dipadatkan. Ya. Kalau dulu saya makan itu kayak begini ya, langsung pakai suru. Suru itu dari daun pisang sing ditekuk ya. Langsung ngap. Nggak boleh ini sebelum basah kena air liur. Mampus Mas. Kalau ngomong. Kalau sudah berasa ces, ini baru mengong. Kalau nggak gitu mau muncrat ini emput itu. Belum. Nah, itu aku langsung ngebayang wah bapakku ya Allah. Ya, itu estetika. Apa ya? Sebuah estetika ya. Apa saya? Seni makan emput. Ayo kita besok bareng-bareng. Terus kemudian ada lagi yang namanya dari beras ketan itu berbagai macam bisa olahan dari beberapa makanan ya. Dari beras ketan itu bisa jadi rengginang krecek ya, rengginang. Buli itu dari beras biasa, nasi, tapi kalau rengginang itu dari beras ketan. Kemudian dari beras ketan juga bisa jadi opak, ladu. Nah, nek wong Jepara ngarani ladu, bukan opak ya. Ladu itu yang merah putih biasanya dijual di itu ladu itu dari beras ketan. Beras ketan dimasak, dihaluskan, dijemur, kemudian digoreng. Itu ladu. Dari beras ketan juga bisa jadi ketan salak. Ketan salak, bingung. Ketan salak itu bisa warnanya bisa coklat, bisa juga hijau.
nggak ada salahnya. Kemudian dari ketan juga bisa jadi tetel itu tadi yang buat lamaran. Kenapa kok yang kelet-kelet lah gitu ya? Itu filsufnya. Ketan itu meskipun dia nggak terlalu nggak terlalu lumer, dia kelet. Filsufnya itu biar merekatkan gitu loh. Kenapa kok harus ketan? Kenapa kok harus tetel gitu kan? Biar filsufnya itu biar pasangan ini kelet terus gitu loh. Mungkin seperti itu. Maksud dari nenek moyang kita ya, tadi tetel. Kemudian dari ketan juga ada mendut. Mendut itu kalau mendut tahu ya? Bukan, mendut. Mendut itu isinya kelapa parut yang pakai gula. Itu mendut, tenten, isinya tenten. Tapi sekarang kebanyakan diisi kacang hijau. Itu mendut. Mendut iku sing ngarani mendut iku wong Jombang ngidul. Kalau Jombang ngalor jenenge koci-koci. Karena dia mirip mochi. Koci-koci. Orang Kesamben, orang Usian, orang itu bilangnya koci-koci. Terus kemudian dari ketan itu juga masih ada ya, jadi tape itu ya. Nah, dari tape itu juga bisa jadi madu mongso. Madune no endi, mongsone no endi. Madu mongso itu biasanya disajikan ketika ada hajatan besar. Kemudian di hari raya itu hanya ada di waktu-waktu tertentu saja madu mongso itu. Ya, itu dari ketan ya, dari Kediri. No, sampai saya menyebutnya dari Kediri. Padahal di sini ada gitu kan. Ya, wajik. Nek ketan salak itu wajik kalau di daerah Jombang Ngulonan itu wajik. Terus kemudian apa lagi ya kalau dari ketan satru itu tadi. Satru itu dari ketan bisa. Satru karo ketan. Karo ketan diemput terus dipadatkan itu namanya satru. Nah, dari kuliner itu bisa yaitu tadi mempersatukan bangsa, mempersatukan umat manusia dengan dengan barang yang sama tapi beda penyebutan. Saya pergi ke Demak itu kagetnya apa sapudi. Apa Mas sapudi? Oh, terus weci. Weci itu OTOT. Wah gitu, oh OTOT. Tiba OTOT gitu. Brubi Nogosari. Nah, penyebutan itu yang bisa kita membuat kita lebih akrab mungkin ya. Oh, ikut akhirnya kan kita ger bareng gitu lah. Ger bareng, guyu bareng. Oh, ini kayak seperti ini tadi ya, Mas bilangnya bodok rengkik. Kalau Jombang ke selatan, wis gak ero. Apa itu rengkik gitu kan. Yang tahu itu yang aliran Sungai Brantas. Jadi dari mulai Megalo sampai Ngusian Kesamben itu tahu rengkik itu apa. Soalnya aku asli Kesamben. Asli Kesamben. Bodok ya kalau rengkik itu mereka lebih suka kepalanya itu yang dibodok, Mas. Kepalanya itu. Sensasi nyucup itu enak dewe kan. Jarang mereka pakai sayur ikan rengkik itu jarang. Lebih suka dibodok garang asem itu loh, Mas. Nah, itu nek wong Gumulan, wong Kesamben, wong Tapen, Kudu dan sebagainya itu ngaranine Gilerbi. Mungkin Bu Kotim rekomen ya, ini ada warung yang menyajikan itu di Gumulan, Kecamatan Kesamben. Langsung aja di Gumulan itu ada. Jadi di situ ada kuliner kali. Jadi olahan ikan segala macam itu ada, dari bodok sampai goreng sampai sambal dan macam-macam ikannya, gitu. Gumulan Kecamatan Kesamben. Harga terjangkau. Wes kayak harga terjangkau, uang 5 paling 100 wis warak Mas sampean. Iya. Terus
menanggapi yang tadi kopi bear. Kopi bear. Nek cilik aku biyen niku es temu. Es temu adae nok Jombang tok ngoro tok bis. Sudah botolan. Jadi es temu ini akhirnya kalah sama yang saset instan. Karena ribet kan bawanya. Jadi dulu ku favorit iku iso tuku es temu saweneng. Es temu nek ngarani. Iya. Nah, kalau yang temu apa ya nek ngarani iku? Temu ngoro. Nah, itu yang iya. Temu bogel nek ngarani. Soalnya kan botolnya pendek. Ya. Mahal. Sodanya. Iya. Iya. Tapi narek biyen perasaku ya gak ndek jembok tuku. Iya. Nah, itu. Ya mungkin kalau bicara jadul ya, Bu Khotim mau jadul lebih dulu lahir daripada kalian semua. Jadi kalau dulu itu jajane es potong itu seneng Mas. Jadi kayak es serut yang di es batok lah. Es batok. Es diserut dulu, dikepal terus dikasih cucuran gula. Ngono wis seneng wisan. Kalau sekarang tadi es Milo ya. Ya, adaptasinya dari itu. Es Milo, es kepal Milo. Nah, terus kemudian kalau bicara zaman dulu ya, mungkin anak-anak sekarang itu jarang yang apa ya? Bukan nggak suka sih. Mungkin karena nggak dikenalkan ya. Jarang dikenalkan sama orang tuanya, lebih suka yang cepat aja, cepat saji. Soalnya pembuatannya juga agak apa? Ribet lah kalau kayak kelanting, lopes. Itu pembuatannya lama gitu loh. Mangane dulu. Mangane cepat. Blendung. Wah, ono nih blendung. Semerap Mas blendung. Ini Mas aja enggak tahu. Blendung itu jagung digodok sampai meleker gitu Mas, sampai pecah. Terus kemudian dikasih kelapa. Itu namanya blendung. Engko nek wis blendung iku dipepe dadi marning. Lho wong Jawa kaya ya. Nah, kenapa kok tidak ada? Karena prosesnya lama. Kayak blendung barang godoknya kayak berapa jam baru bisa ini gamping. Dan itu jajanan yang mewah waktu zamannya Bu Khotim itu hari raya itu baru ada, itu namanya marning. Gitu. Ya kekayaan kuliner seperti ini ya mungkin sudah hilang dari peradaban ya. Sudah hilang dari peradaban. Tapi kalau masuk ke pasar-pasar tradisionalnya Jombang Utara mungkin masih ada, masih banyak. Terus bareng mungkin kalau barengnya Bu Khotim belum tahu ya. Kalau pasar Ploso itu masih ada. Pasar Keboan itu masih ada. Blendung pasar Cokir masih ada sih juga. Cuma kalau makanan tradisional kayak kentang, bukan kentang sih, buahnya suketeki gitu Mbak. Ya suketeki lah Mbak. Itu saya pernah nemuin itu di pasar Ploso. Jarang sudah wes. Iya segini enak. Nah, sama enggak ada suketeki. Iya kasih kelapa. Sargume zaman biyen berarti. Iya. Iya jengkir beda lagi. Suketeki. Buahnya suketeki. Ya kalau bicara kuliner ya saya suka makan ya. Apa tak pangan. Omnivora saya. Makan segala. Ya mesti kemana-mana juga itu sukanya kuliner. Kayak bubur seruntul Sumombito. Kenapa dibilang bubur seruntul Sumombito? Aduh. Wong Sumombito sing jual.
Ya. Bubur seruntul Sumbambito. Paling sampean pernah ada di Bandung kalau nggak salah. Bubur seruntul Sumbambito. Terus ada mie ayam Tengger. Ada. Tengger itu nama daerah, nama desa di Sumbambito. Bukan. Jadi Tengger itu tempatnya Sumbambito ke utara, pinggir kali. Itu namanya Desa Tenggor. Nah, di situ ada seorang Pak Man namanya kalau nggak salah. Dia bikin mie ayam itu. Akhirnya dia punya outlet di mana-mana. Jadi yang terkenal mie ayam Tenggor. Ada berapa itu ya? Setauku 2 di sini Jombang 2. Ya perlu dicoba Mas. Perlu dicoba. Kayak apa sih mie ayam Tengger itu? Kan? Ya memang beda dari warung ke warung juga beda. Ya mungkin Bu Khotim mau mengembangkan itu sambal ketan Bu Khotim. Ketan sambalnya Bu Khotim ngono ya. Pengennya seperti itu. Ya karena itu tadi kuliner itu menjanjikan. Kan wis rezeki Gusti Allah sing maringi ya. Kadang ya laris, kadang juga ya itu kita jual makanan juga tidak setiap hari. Masa katanya kongon bendina mangan ketan sambal kan ya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya pelanggan yang penikmat itu ya dinanti kedatangannya gitu loh. Oh dilungkas liwat itu sudah pasti. Bukan dilungkas liwat. Jadi jamnya ketika sampean bergerak di bidang kuliner, saya menangkap dari beberapa pelatihan ya. Waduh melok pelatihanan. Kalau ingin kuliner itu terkenal harus konsisten di jam itu lewatnya. Oh, itu salah satu marketing ternyata. Jam sekian nek wonge gorong liwat, gak liwat-liwat berarti wonge gak dodol. Ilmu titen. Ilmu titen. Jadi beberapa kali Bu Khotim dinanti orang, dilungkas liwat gitu. Nanti kalau sudah lewat jamnya, tak kira gak dodol, mesti ngono. Mesti ngono. Konsisten waktu. Wong Jawa mesti ngono. Jadi kalau teman-teman mau konsisten di dunia kuliner itu tadi mempertahankan satu rasa, satu timingnya. Wis kulino jam 7 meliwat, jam 7:30 liwat gak ditukoni sampean. Wis kliwat. Wis kliwat gitu loh. Ya mungkin itu saja sih pengalaman dunia kuliner. Kayak kalau Bu Khotim sih dibesarkan di apa ya, bapak ibu dulu itu jualan kue dari onde-onde, godo telo, ute-ute, terus ketan salak itu tadi ada yang namanya gemblak. Gemblak itu singkong diredang terus dideplok halus kayak getuk, digoreng lagi. Itu namanya gemblak. Itu kentos. Itu kentos. Bukan. Singkong. Ubi jalar Mas nek kontol kambing iku. Kalau yang dibulatkan itu namanya kentos, isi gula abang. Loh ya sama nek ngarani dok bledek. Tapi nek wong bon ngarani kentos. Iya, tapi wong samben wong iku ngarani kentos. Nok cokir gak ono kentos. Ono nok Jombang Utara. Biyen makku dodol ngono. Jadi nek iya, ndok bledek itu tadi. Ndok bledek. Iya, tapi ya nek arane ndok bledek, Jombang Kidul nek arane ndok bledek. Singkong harus banget ndak. Digoreng. Jamblem itu dari parut ya. Oh enggak, rasanya sudah beda Mas. Nah itulah pinternya wong Jawa ya. Gandos itu dari tepung beras. Ya, gandos itu dari tepung beras.
Ya kan? Enggak, kalau gandos enggak. Nah, kalau aslinya saya enggak tahu. Tapi kalau getas itu dari tepung ketan. Kalau gandos dari tepung beras. Enak bener. Ya. Terus digimbali itu pakai gula itu toh. Digimbali pakai gula. Nah, itu aneka ragam dari nenek moyang ya. Yang konon kambing itu dari ubi jalar ya. Didang terus dihaluskan, terus dibulat-bulat ditepung. Jadi koyo bukan. Kalau orang sesamben, orang kudu ngarani duduk kodol kambing, Mas. Apa ya, jemblem, klenyem. Apa sih? Lupa aku. Kalau klenyem itu kalau orang sini itu ya kelepot diparut, digoreng itu klenyem namanya. Beda mana ya? Klenyem, jemblem. Ya dulu bapak ibu jualan itu di penambangan pasir. Tadi kan Bu Khotim kan aliran Sungai Berantas, dulu kan penambangan pasir dilegalkan, sekarang sudah ya perjuangan ya, perjuangan apa ya, bapak ibu dulu membesarkan anak-anaknya cari nafkahnya dari kuliner itu gitu loh. Jadi ketika memasarkan itu ya mas-mas saya dipanggul, di ember, di ote teriak-teriak itu keliling kampung. Ember apa sih? Iya. Iya. Kocor itu dari tepung beras. Mekrak. Neka merah hijau warnanya. Iya wes sakarepmu. Ya nggak tahu ya kenapa kok dulu dinamakan seperti itu ya. Kok mana kocor, kodol kambing, enggak. Ini kan dikucurkan. Rondo Royal itu godot tape. Godot tape bukan tape digoreng. Godot tape. Godo itu makanan yang digoreng tapi digimbali tepung, Mas. Itu pergodoan. Pergodoan. Jadi ya kayak telo rambak digimbali pakai tepung itu godo telo. Suun digimbali tepung tadi godo suun. Tape digimbali tepung tadi godo tape. Kayak singkong, terus ubi jalar, suun, tape yang tidak disentuh dalam gak disentuh akeh-akeh, iku iso diarani godo. Iya, tape dibungkus apa jeladrenan tepung digoreng godo tape. Atau istilahnya Rondo Royal ngomong. Terus ubi jalar ditepungi tok digoreng jadi godo telo. Lek kaspe gak usah ditepungi langsung digoreng. Godo kaspe. Singkong keju dan lain sebagainya itu kan adaptasi tambahan kan. Topping itu adaptasi tambahan. Pergodoan. Yo lek lombok tok utawa mrica tok gak iso diarani sambel. Jadi lombok utawa mrica sing rasane pedes ditambah bumbu-bumbu yang lain yang dihaluskan atau dimasak ngono. Itu definisi sambal secara sederhana. Nah, nek Jombang kok enek ketan sambel dan bentuk sambelnya seperti itu, bagiku sih wajar. Ngono, karena ada dasar yang dipakai untuk itu. Hari ini zaman kalau cari sambal kan banyak sekali, sambal ABC, sambal sambal kecap, terus hari ngono sambal mata, sambal apapun yang dari Nusantara kan banyak yang namanya sambal dan bahan dasarnya selalu ada cabai atau merica. Kalau kata pecel itu dari Lamongan ya Mas sebenarnya. Pecel lele. Pecel lele digeprek Mas, asli Lamongan. Heeh. Kalau sampean nggak percaya nanggone Lamongan kono, takok masyarakat dhewe. Heeh. Lamongan. Makanya jenenge pecel bukan. Kalau di Jombang ada sih sambelan namanya. Di Jogja juga ada sambelan. Podo sini. Penyetan sambelan nih. Lah, aku rada srek nanggone pembahasannya Mas Inung
Inung Daratista. Sorry Mas, sorry guyon. Antara iku mang sambel karo bumbu ya. Nek sambel iku minggir, nek bumbu iku dicampur. Sampean percaya gak percaya? Nek mangan sambel iku mesti dek pinggir, nek bumbu mesti dek tengah. Iku bedane ngono. Iki mbok sing bedano culture utawa bumbu pecel misale dicampur Mas karo nasi. Ambek gepreke. Tapi gane sambel. Ayam geprek kan kata sambelin ndendi Mas? Kata sambelin ndendi? Sambel iku mesti tau pinggir. Salah Mas, nek iku nanggone nilai fungsi nek sendok. Lah itu tergantung daerah Mas biasanya. Ada beberapa daerah yang menggunakan sayuran sebagai sayuran berbeda-beda maksudnya. Sebagai apa ya, lauk utamanya kayak kembang turi, sampean ngerti pecel kembang turi. Ini nang daerah Loran, daerah sapa Bu Khotim memang. Daerah Tapen. Aku pernah pas waktu survei Perkim dulu ke sana nyoba. Aku sebenarnya kaget Mas. Nyoba pecel ambek koncoku. Loh, kok nggih kembang turi mosok enak? Kan secara apa ya, aroma wangi toh. Wangi tur enek, aku nek ngarane nek paite. Mosok enak ngono. Takut tak badok ya Mas. Tiba lho, masuk ya. Cocok. Kok yo aneh-aneh berarti terus nek nggon kembang turi nyel. Iya, yo paling cambah tok Mas. Kembang turi karo cambah. Iya serius. Payek iku payek laron. Ya gak tau ro ya. Sambel di berbagai daerah itu beda-beda ya. Kalau Jombang sendiri sebenarnya sama kayak daerah Mojokerto. Iki sambal pencit khas Jombang. Tapi nggak ngerti kena opo iku diarani khas Mojopahit. Mojokerto maksudnya. Terus lambat laun ditarik ke pas munculnya nek sagon nih, sagu ro. Iku khas Madura tambahan. Serius. Padahal aku pernah sebelum ada sagu waktu zamanku MTS, itu pernah tanya ke beberapa para ya kayak Cak Dul ya sejarawan Jombang. Ya Cik Sugeng wonge, kapan-kapan iso sowan enggak apa-apa masalah tradisi dan lain-lain masalah Jombang. Iku ternyata sambal pecel apa kok sambal jangkrik. Sambal pencit. Nah, sambal pencit, sambal pecel. Nek pecel itu bumbu Mas Topan. Hah? Salah sampean, soalnya gak minggir. Iya, mungkin bertanya sih ke Mbak satu-satunya ya soal ini Mbak. Aku ada pertanyaan sih, kan budaya atau apa ya? Ya kita sebutnya budaya ya. Budaya itu kan ada yang akhirnya tidak lestari dan apa ya, punah gitu. Tapi menurut ada yang ngomong kalau misalkan budaya punah itu tidak apa-apa karena memang bagian dari perjalanan hidup. Nah, perjalanan manusia itu kan maksudnya akan terus berevolusi dan akan terus nambah-nambah hal lain dan akan tumbuh hal baru kan. Lali pertanyaanku. Mungkin kalau ini masuk ke kulinernya aja ya. Jadi sebenarnya apa tidak masalah sih Mbak sebenarnya kalau misalkan sebuah budaya termasuk kuliner itu hilang. Maksudnya kan itu tidak mendefinisikan suatu suatu perkumpulan atau apa. Apakah dilestarikan tidak apa-apa, tidak dilestarikan tidak apa-apa, atau gimana gitu? Karena sekarang kan memang ya digalakkan untuk dilestarikan gitu. Tapi
ada ya tadi yang aku bilang, ada beberapa orang yang bilang kalau misal tidak masalah gitu loh, karena memang berkembang terus manusia. Itu kalau tanggapannya sampean seperti apa? Mungkin aku pengen roh ais ya Mbak, kalau dari sudut pandangnya sampean antropologi itu. Makasih. Terkait dengan pertanyaannya Mas Sinan tadi, ya Mas Akbar tadi, kalau menurut saya sendiri ya memang manusia, masyarakat itu kan pasti dinamis sifatnya ya, nggak mungkin statis dan pasti itu berubah-ubah. Nah, kalau adanya perubahan perubahan sosial terkait khususnya itu bidang kuliner, tidak hanya kuliner kan, perubahan itu pasti kan terjadi ya di seluruh lini lah, terus termasuk salah satunya adalah kuliner, yaitu memang menjadi hal yang lumrah gitu. Nah, cuman kenapa kok penting nggak sih kira-kira itu dilestarikan atau tidak gitu? Itu kan terkait dengan sejarah kan. Jadi kalau ada yang bilang jas merah itu kan jangan sekali-sekali lupakan sejarah, itu kan bagian dari perjalanan gitu loh Mas. Jadi kita bilangnya itu dilestarikan supaya kita tahu jejaknya kita dulu itu kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan itu kan juga bisa jadi bagian jati diri kan, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita anggap ya tergantung perspektifnya sih, penting atau tidaknya gitu kan. Nah, tapi kalau misal dari sisi kenapa kok banyak yang bilang harus dilestarikan, ya mungkin karena sisi itunya, karena itu bagian dari perjalanan hidupnya manusia, masyarakat, bagian dari sejarahnya bagaimana dulunya, dan itu juga bagian dari kekayaan gitu. Nah, kenapa kok harus mungkin dilestarikan dengan cara didokumentasi atau bagaimana supaya besok-besok kalau misalkan ada hal yang baru, ternyata itu kita dulu punya, bisa jadi nanti kebudayaan yang lama itu akan muncul lagi gitu. Jadi kalau dalam antropologi itu ada namanya ya perubahan sosial siklus. Jadi di mana budaya itu pasti akan kembali lagi ke zaman dahulu gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kenapa kok dibilang siklus? Oh, ternyata dulu itu ada dokumentasinya, dulu kita ada gitu. Jadi kenapa kok harus dilestarikan supaya itu menjadi jejak gitu loh. Jejaknya masyarakat gitu loh, supaya dia tahu bahwa itu potensinya dimiliki oleh masyarakat gitu. Supaya besok-besok nanti kalau ada hal-hal yang baru terus kemudian muncul lagi, oh ternyata itu dari dulu sudah ada gitu, sebagai bukti lah gitu. Kenapa kok harus dilestarikan? Nah, kalau bilang nggak masalah untuk tidak dilestarikan itu dalam artian mungkin yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terelakkan gitu. Jadi mungkin konotasinya itu jangan sampai ada perubahan gitu loh mungkin Mas. Ya gitu. Jadi konotasinya kalau orang-orang itu jangan sampai ini hilang gitu. Mungkin seperti itu. Tapi itu tidak bisa dihindari seperti itu. Pasti akan ada perubahan gitu. Kayak Jombang kuliner sekarang lah. Itu kan banyak Korean street food kan, malah ada dimsum, wonton, terus itu karena adanya salah satunya itu ya faktor kebudayaan populer gitu. Kebudayaan populernya dari mana? Ya dari Korea itu kan. Soalnya kita kan ngakses internet, bisa lihat film Korea, drama Korea, sehingga kan orang pengen coba-coba, pengen hal yang baru gitu. Akhirnya dicobalah di sini, kira-kira bagaimana pasarnya gitu kan. Nah, gitu. Bisa jadi potensi ekonomi juga, sehingga orang-orang itu pengen nyoba gitu. Jadi pada intinya dilestarikan atau tidak itu ya tergantung kita memandangnya bagaimana. Dari sisi kalau dilestarikan ya itu sebagai jejaknya masyarakat bahwa kita itu punya produk budaya itu gitu. Jadi suatu ketika besok-besok ada hal baru lagi, terus kemudian muncul lagi, oh ternyata, nah itu sebagai bukti lah gitu. Kalau kita itu punya itu gitu sih kalau menurutku gitu. Tapi yang pasti perubahan itu tidak bisa dielakkan dan pasti akan terjadi gitu. Tanya tak ya Mas ya. Yang dinamakan makanan khas bisa dikatakan makanan khas itu tarafnya kayak gimana Mas? Taraf makanan yang bisa dikatakan khas daerah itu yang seperti apa?
Misal kayak kita makan gaplek, oh gaplek itu khas ini, kok bisa dijadi makanan khas itu, tarafnya bagaimana? Apa ya? Aku ngawur wae lah, aku nggak bisa jawab sebenarnya. Jadi memang makanan khas itu kan sebenarnya agenda-agenda untuk kemudian salah satunya untuk melestarikan gitu. Jadi sebenarnya ndak ada gitu. Maksudnya istilah makanan khas itu yo muncul ketika memang ada apa ya, ada agenda gitu loh, atau ada kepentingan gitu loh. Misal contoh kepentingannya adalah untuk branding gitu, sehingga ada makanan khas apa, misal seperti itu. Atau mungkin ada kepentingan tadi untuk melestarikan gitu, untuk mengingat kembali gitu, maksudnya tradisi-tradisi lampau gitu sebagai identitas dan lain-lain. Nah sebenarnya ketika makanan khas itu tidak ada, maksudnya kita tidak usah bahas gitu, misal ya substansinya makanan khas itu ada gitu loh. Ketika ditanya terus kadarnya seperti apa, ketika misal tadi masyarakat masih mengkonsumsi, misal contoh tadi ada apa, jangan rengkek gitu, dan itu hanya mungkin dikonsumsi dikonsumsi pada periode itu, dan mungkin hanya di situ gitu. Ya itu bisa dikatakan makanan khas tanpa kita harus menyebut itu sebagai makanan khas, misalnya maksudku tanpa agenda apapun gitu loh, tanpa kepentingan apapun. Artinya apa? Itu melekat gitu loh sebagai identitas. Misal ngomong sambelan gitu, sambal pinggir misal apapun lah, itu kan konstruksi ya. Maksudku bebas-bebas saja kok sebenarnya untuk mengkonstruksi makanan khas itu seperti apa gitu. Nah mungkin juga aku nggak tahu ya padanan kata makanan khas itu di luar itu apa gitu. Misal contoh itu aja lah, itu kan juga agak sulit gitu loh menemukan. Misal apa ya, mereka pasti ngomong soal tradisi gitu loh, makanan warisan gitu loh, legacy gitu misal, atau sebuah makanan tradisi gitu, misal suku apa dan lain-lain gitu. Mereka selalu apa ya, semacam membuat mengkotak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi ketika ngomong makanan khas artinya memang kalau bisa dikatakan makanan tradisi. Ketika ngomong yang hari ini ya populer gitu. Lah yang populer hari ini suatu saat bisa dikatakan sebagai makanan khas juga, makanan yang dari tradisi gitu loh. Tradisi itu kan perilaku yang secara natural ya, maksudku istilah nggih, berulang-ulang istilahku pengetahuan lokal gitu loh. Jadi kayak kalau sekarang ada indigenous misal kayak gitu. Nah pengetahuan lokal itulah yang kemudian salah satu bentuk produknya adalah produk olahan makanan seperti itu. Mungkin ada produk lain, misal produk-produk budaya lain atau seterusnya gitu sih Mas. Mungkin ada yang lain soal khas. Kalau khas itu mungkin yang hanya ada di daerah itu gitu, dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah itu gitu, khas gitu kan ya. Kalau dulu ya mungkin seperti itu ya, kayak tadi yang tak contohkan kayak jumbrek dari daun lontar, karena kan di sana juga banyak daun lontar. Terus legen karena di sana juga banyak aren itu dari lontar juga kan. Nah itu terus kemudian kalau di Papua ada sagu, karena apa, di sana juga iya, jadi potensi alamnya ya sebagian besar karena banyak sagu gitu. Jadi khas itu mungkin dulunya itu memang di sana memang apa ya, menandakan bahwa menjadi ciri khas lah, menjadi satu-satunya yang hanya ada di daerah tersebut gitu, itu khas gitu. Cuman kan sekarang apa ya, kalau ya populer ya, kalau misalkan makanan khasnya sekarang kan sudah teradaptasi dari berbagai macam inilah ya, maksudnya percampuran gitu. Di sini ada ketan salak ya, di mana-mana kan ada gitu, banyak gitu loh. Jadinya sekarang sudah general, nggak bisa dibilang apakah itu khasnya Jombang gitu. Mungkin generalnya mungkin itu khasnya masyarakat Jawa gitu. Jadi kalau misalkan kita menelusuri itu benar-benar khasnya daerah mana, itu kayaknya sulit ya. Setrup yang warna merah itu, merah, hijau, kuning itu. Setrup. Piye asline apa bahasane? Sing abang, kuning, hijau, Setrup ya. Stroke gak penyakit. Oh iya, oleh stroke. Iku stroke Mas.
Sama nyerah sih aku. Ya kemarin di Trenggalek itu kan ada bupatinya Trenggalek itu apa ya kayak ngusulin legalitas es strop itu jadi minuman khas Trenggalek. Hah? Mencanangkan itu sebagai minuman khas. Padahal kita di sini juga banyak gitu loh. Lah kata khas sendiri itu sebenarnya cuma perlu legalitas doang sih. Enggak harus muluk-muluk enek nanggone gunung ngono. Asale ngawur ae. Kaya apa contoh ya sing penake? God, iya. Tahu solet misalnya. Di ajono nanggone kono ae, nanggone apa? Iya, nanggone haki. Disian klaim memang. Kan ngono. Tapi masalahnya pecel iku wis enek nanggone daerah kulon gak iso sampean ngeklaim. Tugu pecel. Pecel lodeh. Iya sih, nek pecel lodeh aja iso, nek pecel tok gak iso kaya Mas. Ya mungkin iku sih perlu legalitas tok gak perlu muluk-muluk soal enek nanggone daerah kuno tok, enggak ngono sih. Lah terus aku nanggapi sedikit tentang Mas Akbar ya. Masalah budaya. Budaya sebenarnya diambil dari kata budi dan daya kan. Ketika budaya tersebut tidak dijadikan culture atau sudah punah, berarti bukan menjadi budaya lagi, Mas. Itu bukan namanya budaya, karena budaya itu yang sesuatu yang terus diulang-ulang dan menjadi tradisi di suatu tempat atau di apa gitu, atau menjadi peradaban yang apa ya, yang eksis saat itu gitu. Sampai saat ini taraf budaya kan seperti itu. Tapi kalau udah punah ya bukan budaya lagi. Iya, kenangan budaya. Lah kayak ngono. Gak ngono sih, Mbak, antropologi. Tapi kan udah hilang, berarti kan bukan namanya budaya lagi. Lah kalau ngomongnya siklus, sesuatu yang berubah-ubah itu memang pasti semua manusia juga berubah. Lah aku ambil contoh budaya Molimo. Molimo, sama ngerti nggak Molimo? Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, iya agama Kapitayan yang waktu itu masih memegang erat budaya Molimo. Medok, mendem, apa ya Bang Aryo sing apal wingi iku? Iku termasuk budaya sing wis ilang, dilangno Kalijogo ya. Gak mungkin muncul mana Mbak nanggone siklus ke depan. Bukan itu. Oh iya, kalau penyebutan memang budaya, tapi secara sejarah memang penyebutan sebagai budaya, tapi secara budaya sendiri itu loh, itu udah hilang, berarti bukan budaya lagi untuk saat ini gitu maksudku. Budaya pada periode itu gitu. Mas Hari ngomongin ini tuh lu cerdas loh Mas sebenarnya. Soalnya Saman pernah ngelihat beberapa karakteristiknya lukisannya Mas Haryo. Iku diambil dari beberapa manifest budaya. Saman percaya gak percaya? Ini memang nih Saman ngerti seni ya. Diambil dari beberapa cuplikan buku, dirangkum menjadi lukisan. Folk art namanya. Maksud tak jelas no Bang. Ya, aku tak ngomong ngawur ae lah. Ngomong no apem ae lah. Apem itu mungkin kita nggak bisa ngeklaim ini produknya dari Jombang atau gimana. Cuman yang rondok gatel itu ketika apem dimaknai sebagai maaf. Ya, hari ini orang-orang sudah sangat paham bahwasanya apem itu afwan gitu kan ya. Afwan atau bahasa Arab afwan itu bahasa Indonesia maaf lah, anggap aja ngono. Tapi kenapa apem itu munculnya waktu megengan? Pertanyaannya kan gitu. Megengannya artinya apa Mas Yazid? Megengan kan artinya ngerekso. Ngerekso, megengan itu ngerekso. Jadi orang-orang Jawa dulu
ngadakne megengan itu wis mulai ngrekso. Poso iku juga ngrekso. Podo-podo ngreksone. Dari sesuatu yang membatalkan kan. Megengan itu juga gitu. Dari sesuatu yang tidak baik. Terus apem itu juga muncul ketika tradisi pitung dinoan. Entah di hari keberapa apem itu muncul, dan hari ke-7 apem itu juga muncul. 40 muncul, 100 muncul, pendak pertama muncul, pendak kedua muncul, 1000 muncul. Apem. Ya. Ya, dalam arti makan itu masih eksis, cuman jarang peminat. Gitu. Nah, aku tidak mengartikan apem itu sebagai afwan, tapi afifan. Afifan itu ngerekso artinya podo sama dengan, cuman afif itu ngerekso dari sesuatu yang merendahkan diri kita. Itu afifan. Kemudian hal yang terkait dengan orang mati, kenapa ada afifan? Lek wong mati, awak mau cacate wong mati, ojo diomongno. Ojo diomongno. Dan apem selalu ngomongnya mingkem. Makanya simbolisasi itu lebih cocok kepada afifan, bukan kepada afwan menurutku. Nanti ini belum menjadi sesuatu yang populer, tapi aku berani menyuarakan di sini. Itu paling enggak sampean berapa orang ini rulah bahwasanya pemahamanku tentang apem itu bukan ke afwan sebagai permintaan maaf sing katene riyo, apa katene poson njaluk sepuro. Terus mari ngono. Wong mati di sepuro ya gak apa-apa, sepuro ya hari pertama. Setelah itu mingkemo, ojo ngomongno ngono lho. Ojo ngomongno eleke mayit iki. Itu kan sudah ada nas sunnahnya kan gitu. Iku ae lah menurutku. Sampai jumpa di ya jagongan luwung selanjutnya. Nggak ikut juga nggak apa-apa karena nggak penting-penting banget, lebih penting kerja dan lain-lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.